surat An-Nisa 48 itu jelas. Dalam surat Az-Zumar 65 bisa nanti dilihat bahwa jika kamu menyekutukan Allah, maka Allah akan menghapus amal-amalnya. Baik, apa saja syirik yang besar? Syirik akbar yang bisa merusak keislaman kita. Pertama, dia punya keyakinan dan melakukan sujud menyembah kepada selain Allah. Jadi dia meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah yang dia sembah. Dia mengabdikan hidupnya untuk yang dia sembah. Misalnya ada yang sujud kepada patung. Dalam pandangan Islam ini adalah kesyirikan. Mungkin ada agama yang menganggap patung itu Tuhannya, ya lakum dinukum waliyadin. Kita tidak sedang menilai agama orang lain, tetapi keyakinan Islam bahwa menyembah patung dan meyakini patung itu sebagai Tuhannya adalah bagian dari kesyirikan. Juga ada pohon yang disembah dianggap keramat, ada batu yang dianggap keramat, atau misalkan diyakini ini kuburan ini betul-betul sehingga dia menyembah kepada kuburan itu. Hati-hati ini. Kita boleh ziarah kubur, boleh untuk berdoa, mendoakan yang dikubur. Kita ziarah kubur untuk mengingat kita juga pasti akan mati dan dikubur di alam barzah. Jadi hati-hati kalau sudah melakukan penyembahan, sujud, dan hatinya meyakini. Ketahuilah pohon itu hanya makhluk ciptaan Allah. Batu juga hanya batu. Dan ini dilakukan di zaman sebelum Nabi. Ada berhala ya, Lata, Uzza. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim juga adalah penyembah berhala. Ketika oleh Ibrahim dikapak itu patung-patungnya sampai pada bertumbangan dan kapaknya disimpan pada salah satu berhala. Orang-orang ribut, ini siapa yang merusak Tuhan-Tuhan kita? Ya itu tanya aja tuh sama yang pegang kapak, berhalanya disisain satu. Bagaimana kami bisa nanya sama patung? Begitulah. Ya. Sebetulnya akal sehat kalau mau digunakan akan menyadari. Batu itu hanya batu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Itu ciptaan Allah. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang kedua, ciri kemusyrikan seseorang adalah meminta. Tadi menyembah ya, mengabdikan hidupnya. Yang kedua, meminta kepada Allah dari hal yang gaib. Misalkan ke gunung, ke laut, ke air terjun. Meminta supaya penglaris. Semua rezeki itu Allah yang ngatur. Semua rezeki itu pemiliknya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Minta jodoh. Ada yang minta jodoh ke dukun. Kata dukun, ini sudah dekat nih jodohnya. Dia ya. Minta jodoh ke dukun, jodoh itu Allah yang mengatur. Tidak ada satupun yang jodoh kecuali Allah yang menjodohkan. Apa tuh yang suka penglaris apa ngepet atau apa Pak? Ya yang suka ada di cerita-cerita film-film. Kalau pelet itu makanan lele. Lalu menggunakan jimat, ada batu akik, dompet. Di dompet ada jimat, ada keris, ada raja, sabuk pusaka, dan meyakini bahwa benda itu punya kekuatan gaib.
yang bisa menyelamatkan dirinya, batu itu atau keris kecil dan sebagainya. Kalau keyakinannya itu bisa menyelamatkan, nah itu sudah merusak akidah. Bolehkah punya keris? Untuk apa dulu? Ya, zaman sekarang perang bawa keris agak kurang pas ya. Bagaimana kalau punya jimat? Jimatnya apa apa aja jimatnya sih Pak? Saya tidak tahu ya. Terus mau ngapain pakai jimat-jimatan? Sedang Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha kuasa atas segala-galanya. Ini Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Semua yang membahayakan kita itu makhluk ciptaan Allah. Mau jin, mau manusia, mau binatang, mau alam. Semua itu makhluk ciptaan Allah dan tidak bisa menimbulkan mudarat kepada kita illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Perlukah kita kebal? Rugi kebal, kita nggak bisa syahid. Kalau gitu kenapa dong kita pakai baju tameng anti peluru, misal dulu ada tameng, itu ikhtiar saja. Tapi tidak usah tubuh kita menjadi kebal. Rasulullah SAW terluka, berdarah. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin surga, terbunuh. Tidak apa-apa, kita terbunuh tidak apa-apa. Kalau sudah waktunya meninggal, kita akan meninggal. Tidak usah macam-macam apa yang aneh-aneh. Apalagi menyembelih bukan karena Allah. Misalkan ada proyek baru, menyembelih kerbau, diniatkan supaya penunggu pohon, penunggu bangunan, mungkin ada penunggunya jin, tapi jin itu makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan jin, bukan untuk ditakuti, apalagi disembah. Nah, tidak usah minta tolong kepada jin. Udah ke Allah saja penguasa jin, benar? Apakah jin bisa mengganggu kita tanpa izin Allah? Malah sebagian jin itu dipakai blue jeans. Dijemur kalau basah ya. Dicuci jeans itu. Kalau itu pakaian. Gimana nih di masjid ini ada jin tidak? Oh, dari mana? Mungkin ada, mungkin tidak. Jin Islam yang soleh ya ke masjid, tapi saya tidak tahu di sekitar. Itu apa? Kayak gitu. Kalaupun ada jin yang ganggu ini itu, ya sudah, tinggal kita berlindung kepada pencipta dan pemilik jin. Siapa? Allah. Baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan ikhlas, dengan harapan setiap huruf yang dibaca Allah ridho. Itu yang nakut-nakutin. Gimana kalau saya bercermin ternyata di belakang saya ada ada siapa? Ya ada teman saya. Ya udah nggak ada masalah ya. Kalau di kamar mandi kan katanya ada yang suka main air, gimana? Kecuplak. Kalau itu terjadi, suruh ngegosek. Ya. Selanjutnya yang kelima, bernazar kepada selain Allah. Tadi menyembelih untuk selain Allah, ya. Kemudian bernazar kepada selain. Kalau saya lulus
saya akan bawa sesajen ke tempat itu. Dalam Islam tidak ada sesajen-sesajen kepada makhluk, tidak ada. Dalam Islam cukup saja bersedekah sesuai dengan yang disyariatkan. Berwakaf, kalaupun berkurban, lillahi ta'ala. Kenapa mencium Hajar Aswad? Karena itu dicontohkan saja. Bukan berarti menyembah Hajar Aswad, ya. Kemudian meyakini ada kekuatan mutlak selain Allah, misalkan percaya kepada ramalan, percaya kepada zodiak, apa zodiak teh? Hah? Bintang-bintang. Saya dulu suka lihat bintang Aquarius, ya. Ada sio. Sio dalam Islam tidak ada sio-sio. Ini apa sionya? Tikus. Aduh, nggak enak banget ya. Ini sionya bebek, nggak ada wibawa. Nggak ada sio-siohan. Feng Shui. Sate ini nggak ada. Rezeki itu Allah yang ngebagi. Pari Rimbon nggak boleh percaya. Bagi orang Islam yang yakin ke Allah, mau apa ke Pari Rimbon? Ya, yang ngatur takdir adalah Allah. Tinggal kita pakai saja doa-doa yang dicontohkan Nabi, diajarkan, ya sudah cukup. Ini tahan nafas, kalau mau melangkah keluar dari rumah, kemudian angkat kaki sebelah, kemudian mundur 3 langkah, ya enggak? Lalu loncat ke belakang, pas di belakangnya itu jurang, jadi pas. Tahan nafas 3 jam katanya, sudah. Pari Rimbon jangan percaya. Katanya kalau ada apa tuh? Oh, kekedutan ya. Kedut-kedut itu ada ciri sebaiknya gak usah gitulah. Capek-capek. Udah ada Allah yang maha dekat, yang maha baik, yang maha kuasa, yang selalu menunggu kita berdoa dan berjanji akan mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Maksudnya kalau kita doa maka oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain diubah. Yang mengubah adalah Allah. Tenang saja, semua yang membahayakan kita, semua yang mengancam kita ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak akan bisa menimpa kepada kita musibah apapun, sekecil sebesar apapun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan kalau mau ditolak bala, cukup dengan amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Misal, keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dah cukup. Dengan yakin Allah yang menguasai takdir. Hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Saya sudah doa itu, tapi saya tetap jatuh, pasti ada kebaikan. Ya, tenang saja. Apapun yang menimpa kita, kalau kita niatnya baik, kemudian ikhtiarnya maksimal, doanya optimal, dan pasrah ke Allah, mesti sebaik-baik kejadian. Jangan tahayul tentang makhluk gaib sebagai penguasa. Nih kalau lewat di daerah sana kan ada tuh yang banyak sampah-sampah, gelap. Kalau lewat ke sana harus punten. Ada tuh ya yang ke kuburan. Saya lihat videonya itu tidak sengaja. Ada satu sedang maghrib. Tiba-tiba berdua datang. Udah agak, Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar,
Waalaikumsalam. Wah, lari itu berdua. Nah, ternyata di balik nisan itu ada yang lagi bersih-bersih. Dia, nggak ada yang ngomong. Dia juga lari. Ini apa-apaan? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Nggak apa-apa. Yang mengucapkan salam, mendengar ada yang menjawab, kaget. Padahal yang menjawab itu yang lagi ngoret di sana. Ya. Yang menjawab, ketika lihat kok nggak ada siapa-siapa, karena udah lari, kaget. Dua-duanya lari. Terserah, bukan urusan kita. Ada takut yang wajar, takut ular, takut jatuh, takut itu wajar ya, namanya khaufut tabi'i. Tabiat seperti kita di pohon takut jatuh, wajar, takut ketimpa, wajar semua itu. Allah juga yang menciptakan takut. Tapi kita harus mulai kalau dengan tauhid, bukan takut digigit ular, tapi takut Allah mengizinkan ular menggigit kita. Ada bedanya? Takut dimarahin istri, gimana Pak? Pak STI, apa STI? Suami takut istri. Diubah doanya. Jadi gimana coba? Pak, diam aja. Ya kan istri saya ada di sini. Jadi makin tak. Boleh cerita sedikit? Ada-ada yang nggak ngerti. Ya, ini urusan orang tua. Ada sebuah kerajaan. Astagfirullahaladzim. Ini sebetulnya agak sia-sia dikit. Rajanya malu karena rakyatnya terkenal, lelakinya STI. Masuk ke dalam grup STI, suami takut istri. Raja tersinggung. Kepada para lelaki yang takut istri, pindah ke sebelah kanan saya, jujur. 1, 2, 3, 10, 20. Bener aja pada pindah. Raja sedih, tapi tiba-tiba ada satu yang melangkah ke kiri, Pak. Waduh, raja bahagia. Langsung disalamin. Saudara, satu-satunya lelaki yang berani berada di kiri saya, tidak di kanan. Saya ucapkan selamat. Bagaimana saudara bisa berani begini? Saya disuruh istri saya paduka, gitu. Telat lagi ketawanya nggak apa-apa ya. Tidak wajib kok ngerti ya. Kadang memang ada proses ya. Pentium tuh beda-beda. Ngerti nggak dek? Ini kali jangan lambat gitu ketawanya. Astagfirullah. Ini dicatat nih. Guru-guru kayak gini tetap dicatat. Kalau bohong dalam berguru tadi kan cuma cerita ya. Kalau bohong maka kita nggak akan punya rumah di tengah surga. Barang aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta, bohong walaupun sedang bergurau. Astagfirullahaladzim. Udah ngebodor, nggak pada ngerti ya kan. Giliran ketawa-ketawanya telat. Yang dosanya saya, astagfirullah. Sekarang syirkul asghar. Ini tersembunyi dan halus dalam niat. Misal ria, pamer ibadah. Ini hilang pahala nih. Sholat, ngaji, sedekah, umroh, berbuat kebaikan. Tapi niatnya bukan cari ridho Allah. Ingin diakui orang sebagai orang soleh. Ingin diakui sebagai qori'ah. Dakwah ingin diakui sebagai ustad, dai kondang, mubalik, keren, terkenal. Itu nggak ada pahalanya tuh. Walaupun pontang-panting, ceramah tiap hari, walaupun hafal Quran karena ingin disebut hafizoh. Salah niat, salah alamat. Allah tidak menerima. Mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah.
demi langit, demi batu, demi harga diri saya, demi ibuku. Tidak boleh, hanya boleh satu, demi Allah. Loh, Allah sendiri wal asr, demi masa, itu Allah yang bersumpah sesuka Allah ya. Kalau kita hanya boleh demi Allah, sumpah hanya karena Allah. 3, mengucapkan kebiasaan syirik. Ini lancar. Untung ada dewa penolong. Jadi laku, ini penglaris dari leluhur saya. Nah, leluhur ini semuanya sudah ada di alam barzah, sudah menuai perbuatannya masing-masing. Jadi boro-boro keluar ke sana sini leluhur itu. Ya, kalau leluhurnya kurang baik akhlaknya, ya sedang mendapatkan balasan dari perbuatan buruk. Kalau leluhurnya orang soleh, orang baik, berarti sedang menikmati janji Allah di alam barzah. Kita menghargai leluhur kita, bagus. Tetapi tidak boleh mengakui ada kekuatan gaib. Semua kekuatan milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. 4, takut kepada jin, dukun, orang sakti sehingga melanggar syariat. Gimana katanya dukun itu dukun sakti? Dukun sakti ciptaan Allah, makhluk Allah. Tapi katanya dia sihirnya karena berlindung kepada penguasa segala-galanya. Allahu Akbar. Allah yang menguasai langit bumi. Gak ada sihir yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Katanya itu ngirim mantra. Dah kita baca Quran. Zikir dengan niat benar-benar mencari keridhaan Allah. Orang mau melakukan apa saja, kita berlindung kepada Allah dan kita sempurnakan ikhtiarnya sesuai syariat. Ya. Apakah sihir ada? Ada tidak? Ada. Ada. Apakah dukun ada? Ada. Perlukah kita takut? Bagaimana kata seorang ikhwan saya, ini dipelet terus. GR. Ya gak? Siapa yang mau melet kita? Karena saya naksir terus sama kambing itu. Kalau jangan GR, santri Kalau saudara naksir itu mah ada aja yang nggak bisa jaga pandangan, bukan dipelet. Bagaimana kalau dalam kenyataannya ada yang sihir? Terus saja kita dekati penguasa segala-galanya. Sihir itu kena ke kita dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Kemarin ada cerita santri yang diganggu oleh jin. Udah diceritakan belum di sini? Udah? Tadi udah, sekarang belum. Ada yang udah dengar belum cerita ini? Yang udah ceritakan sekarang. Ini terinspirasi ada khotib. Saya mau ceramah nih, kata khotib di Jumat. Ceramahnya seperti yang kemarin, Asih ingat nggak? Saya ingat, ya udah kamu aja yang ceramah. Santri merasa diganggu, ada 6 tuh. Dan tempatnya sama di ruangan itu, di pojok. Ada yang mimpi, ada yang erup-erup, tapi hampir sama katanya. Seperti ibu-ibu sepuh. Ada yang lagi bercermin, lihat rambut bukan rambut dirinya. Aduh, horor ya. Ada yang merasa dipegang tangannya. Jadinya mereka tegang, wajar lah, wajar, sangat wajar. Karena tidak semua orang sudah punya tingkat
keyakinan. Tapi justru adanya gangguan itu izin Allah bukan. Ada yang dalam mimpi, indit mana? Tahu artinya, pergi kamu, pergi. Katanya, mungkin jangan menghuni kamar itu. Izin Allah bukan kalau ada gangguan seperti ini. Jin ciptaan siapa? Jin dikuasai siapa? Sama, kalau ada jin nakal ngeganggu, kita berlindung kepada Allah. Dan ketika AA ke sana, memang kelihatan itu di belakang itu ada yang menggantung anduk ya, beberapa jemuran. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi nakal begini? Ya, baca ayat kursi, kalau bisa doa-doa lain dan bicara saja, ya Allah, hilangkan jin ini dari ruangan ini, pindahkan ke tempat yang dia tidak mengganggu siapapun. Tolong ya Rob. Lalu ngomonglah ke jin, mudah-mudahan bisa dengan jin, pindahlah, nggak ada gunanya mengganggu santri. Nanti dibacakan Quran, jin yang sengsara. Sampai sekarang nggak ada laporan lagi. Mudah-mudahan sudah menempati tempat yang cocok. Jangan santrinya yang pindah. Hati-hati juga ini perkataan, ini dokter luar biasa. Sesudah saya berobat, dokter itu yang menyembuhkan saya. Kalau tidak disetirin oleh Pak supir ini, saya sudah celaka nih. Untung supirnya jagoan. Oh, ini bahaya. Yang menyelamatkan itu hanya Allah. Allahumma antas salam. Ini berkah kecerdasan. Ini nih idenya sangat cemerlang sehingga kita terhindar dari musibah. Oh, tidak boleh. Kita terhindar dari musibah itu cuma satu penyebabnya. Allah melindungi kita. Lewat siapa yang Allah kehendak. Untung dia datang, dia namanya pahlawan kebetulan. Pahlawan kebenaran kebetulan. Boleh kita minta tolong ke orang? Boleh. Yang tidak boleh adalah meyakini ada penolong selain Allah. Boleh kita minta bantuan ke orang lain? Boleh. Tapi hati harus hakul yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Jadi kalau Allah tidak menggerakkan dia sebagai jalan, kita tidak usah kecil hati. Bergantung hati kepada sebab, bukan kepada Allah. Kalau pergi pakai baju hijau itu lancar, ya. Kalau pakai baju biru itu banyak kesulitan. Masa warna ada? Nggak kira-kira. Jangan pergi ke sana hari ini, karena hari Selasa tuh, hari ini hari apa? Hari Selasa, hari musibah. Nggak boleh begitu. Tidak boleh ada keyakinan batu, angka, warna. Oh, itu ada lift yang tidak ada angka 4-nya. Ada juga tidak berani pasang angka 13. Dalam pandangan Islam, nggak ada masalah. Angka 4, angka 13. Yang menentukan nikmat dan musibah itu adalah Allah. Yang menciptakan angka juga Allah. Ya, itu kurang lebih. Ustadz Edi mau menambahkan? Nah, bagaimana? Apakah kaki asam urat karena perbuatan jin? Saya kira itu karena nafsu makan, Ustaz. Ada kan yang badannya besar,
Saya itu makannya sedikit loh, yang oh iya, saya nggak mau berdebat ya dalam pikiran, oh berarti masuk angin. Tapi beneran, saya tuh makan dikit, mungkin metabolisme tubuhnya. Kan ada kalau makin senior, makin tua ya, metabolisme tubuh kita tuh tidak seperti waktu muda. Jadi makan dikit itu mungkin disimpan jadi lemaknya lebih mudah. Maka ibu-ibu, Bu, tidak usah heran. Aneh saya ini, nggak usah aneh. Karena memang makin tua, makin cepat untuk, saya harus hati ya, makin meningkat lah ya beratnya. Dengan jumlah makanan yang sama, metabolisme sama laki juga. Jadi Ustadz, yang biasanya makan emping satu nggak apa-apa, kalau kita makin tua dan bakat asam uratnya tinggi, emping setengah aja bisa ngejeletot itu. Artinya apa? Izin Allah, kita celaka bukan karena emping, tapi karena kurang disiplin menjaga diri. Ya, demikianlah. Oh ini jalan ini angker. Kalau kesan harus punten, terus melempar uang, koin, melempar rokok. Jangan. Udah baca ayat kursi saja. Nanti dia yang lari. Dah. Ada Ustadz Mulyadi kah? Izinnya sudah bergabung. Terima kasih Ustadz. Kalau mau ditambahkan. Sekali lagi, ini yang disampaikan adalah akidah umat Islam. Kepada yang beda akidah, tidak usah merasa terganggu, tidak usah merasa terserang ya. Ini adalah keyakinan kami, tidak menyerang siapapun, bahwa Islam adalah agama yang sangat menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima kemusyrikan. Kalau toh ada yang berkeyakinan mau menyembah batu, menyembah pohon, menyembah leluhur, dan itu keyakinannya lakum dinukum waliyadin, dan kita sama-sama akan berakhir dalam hidup di dunia, dan dalam keyakinan Islam sama-sama nanti akan mempertanggungjawabkan keyakinan dan amalnya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah sehingga memiliki hati yang bersih dari kemusyrikan. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Bapak, Ibu, dan adik-adik, jangan anggap remeh ilmu tauhid ini. Ya, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dengan menyekutukan kepada selain Allah. Tidak bisa. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun berada, kita akan lanjutkan insya Allah sampai jam 6. Kita coba menjawab beberapa pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab ya, karena kemarin waktunya habis. Ada banyak pertanyaan yang masuk baik melalui IG ataupun melalui Facebook ini serta YouTube ya yang belum terjawab. Izin saya menjawab beberapa pertanyaan yang kita belum sempat jawab kemarin ya, insya Allah. Yang pertama dari YouTube Adit. Ya, yang hari ini juga mau bertanya silahkan ya, khususnya yang di Zoom juga bisa langsung raise hand, bisa langsung komunikasi. Ini yang di YouTube Adit, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika sudah mendaftar haji tetapi yang mendaftar itu meninggal dunia, bagaimana, apakah meninggal itu tetap mendapatkan pahala? Nah ini Masya Allah ya,
betapa pentingnya niat dan betapa niat itu sangat menjadi sesuatu yang mendasar dalam setiap amal kita. Dalam hadis yang dimuat juga di kitab Riyadhus Shalihin bahwa ketika seseorang yang berniat lalu dia sudah sungguh-sungguh untuk menempuhnya lah, namun ada satu dan lain hal yang tidak dia inginkan, maka niat itu sudah sampai. Sama ya, seperti Bapak Ibu sudah niat haji, mendaftar sudah, menabung sudah, lalu kemudian juga mulai sedikit-sedikit belajar, ternyata belum sempat haji, Allah memanggilnya. Maka insya Allah niatnya sudah sampai, hajinya juga insya Allah sudah sampai. Kemarin kita lihat di berita ya, ada yang wafat itu bahkan ketika sedang di pesawat. Jadi ketika perjalanan menuju Madinah, ya belum sampai mendarat, masih di pesawat sudah wafat. Insya Allah sudah sampai dan sudah haji, gitu ya. Walaupun belum sampai tawaf sa'i dan sebagainya. Tetapi ini merupakan amal yang pentingnya kita memanjangkan niat. Ketika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan ada para sahabat yang senantiasa ikut berperang, berangkat bersama Rasulullah SAW. Namun fayatadiru dia kemudian asabatul udhr atau wasabatahu menahannya atau mengakibatkan dia tidak berangkat karena satu uzur, karena penyebab, karena sakit atau hal lainnya yang membuat dia tidak bisa berangkat, maka Rasul mengatakan dia bagaikan orang yang ikut bersama kita, sampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, jadi penting Bapak Ibu, masalah diberangkatkan, jadi berangkat atau tidak, masalah kemudian berangkatnya tahun kapan, itu adalah rahasia Allah. Itu adalah undangan Allah semata. Satu-satunya yang mengakibatkan bisa berangkat undangan Allah. Tapi tugas kita adalah berniat sekuat tenaga, dan salah satu ikhtiar penguat niat itu mulailah nabung ya. Kalau Bapak Ibu punya uangnya, ada hartanya, mulailah untuk membayar ONH-nya. Jadi uang muka gitu ya. Itu pertanyaan dari Kang Adit di YouTube ya. Jadi insya Allah pahalanya sudah sampai, insya Allah kebaikan sudah sampai. Kalaupun kemudian tidak sampai menunaikan karena keburu dipanggil oleh Allah, itu tentu juga kehendak Allah, maka insya Allah amalnya tidak akan pernah tertukar. Begitu ya. Lanjut. Selanjutnya ini dari Facebook Mimi Amina ya. Ini nampaknya agak nyambung dengan pertanyaan Kang Adit di YouTube tadi ya. Assalamualaikum, mau tanya Pak Haji, bagaimana pendapat tentang arum haji? Dan dari segi agama Islam, apakah boleh pergi haji dengan cara berhutang di bank dengan cara angsuran? Oke, jadi ada yang disebut dengan angsuran haji ya, atau angsuran membayar PNH. Pendapat saya boleh ya, sepanjang satu catatannya adalah Bapak Ibu punya estimasi untuk membayar. Contoh misalkan kalau kemudian uang muka, saya tidak tahu udah berupa atau belum ya, tapi tahun-tahun sebelumnya misalkan DP-nya atau uang muka untuk mendapatkan porsi haji reguler itu berbayar 25 juta misalkan, maka 25 jutanya ini dibayarin oleh bank lalu nyicil. Nah, sepanjang kita punya estimasi nyicilnya, misalkan ada yang pegawai swasta ataupun pegawai negeri khususnya yang punya gaji rutin ya. Nah, kita bisa menyisihkan setiap bulan itu untuk 25 juta, misalkan bisa menyisihkan sebulan 2 juta. Maka dalam waktu setahun itu sudah terpenuhi. Sebulan 2 juta dicicil, setahun atau mungkin setahun setengah sudah terpenuhi, begitu. Maka itu boleh, karena dia punya estimasi untuk bayar. Dan berangkatnya untuk pelunasan juga masih lama ya. Rata-rata kan 15 sampai 20 tahun. Mungkin tergantung kota kabupaten masing-masing kalau haji reguler. Kalau haji khusus bisa 7 tahun misalkan, maka yang tidak ada itu kemudian secara langsung dan dia melalui perbankan kemudian membayar secara cicil, silakan ya. Sekali lagi catatannya adalah yang pertama, Bapak Ibu, catatannya adalah kita mampu untuk mencicilnya. Artinya punya estimasi ya. Nah, kalau punya gaji yang tetap atau penghasilan
yang tetap rutin begitu setiap bulannya ada sehingga untuk mencicilnya ada, maka silakan. Tapi kalau masih gambling, gimana nanti aja. Nanti kalau ada bayar, kalau nggak ada. Itu tidak demikian ya. Berarti belum kategori mampu begitu ya, belum kategori mampu. Yang kedua, tentu sebaiknya menggunakan bank Islam, dan ini pemerintah sudah menentukan ya bahwa untuk cicilan haji ini menggunakan bank Islam atau bank syariah, sehingga eh, aturan dan ketentuannya sesuai syariah. Sehingga Bapak Ibu kalau kemudian dalam perjalanan cicilan tadi ada masalah, tentu diselesaikan secara syariah, secara adil dan transparan. Nah, tidak ada yang dirugikan, begitu ya. Itu catatannya ya buat Ibu Mimi di Facebook. Baik, dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini ada di IG ya. IG Jejen Samsul Arifin. Jika tidak melakukan yang wajib beberapa kali, apakah damnya beberapa kali juga? Oke, benar ya. Nanti kita akan bahas tentang bab dam juga secara detail, tetapi dam itu berlaku kepada larangan yang dilanggar ya. Misalkan larangan ihram itu salah satunya, misalkan itu menggunting rambut, itu larangan ihram. Nah, dia menggunting rambut sebelum waktunya, maka kena dam. Sebelum menggunting rambut, dia masih berihram, dia memakai wangian atau pegang sabun yang wangi, maka 2 begitu ya damnya. Tapi jarang sebenarnya yang terjadi beberapa kali ya. Atau mungkin juga larangan yang lain yang jenisnya berbeda. Kalau dalam haji kemarin seperti halnya, walaupun ini ada perbedaan, misalkan terkait dengan mabit di Musdalifah atau terkait dengan mabit di Mina ya. Kalau mabit di Musdalifah itu termasuk wajib ya, sehingga kalaupun ketika tidak bermalam, tidak mabit di Musdalifah, maka dia bayar dam ya, walaupun dibolehkan hanya murur itu hanya lewat saja, jadi mabitnya tidak turun, tidak bermalam, tapi dia diam di mobil, mungkin masih dalam keadaan duduk di mobil, dan juga bermalamnya tidak bisa karena tidak ngantuk, hanya duduk saja, tetapi memang bisnya itu masuk ke area Musdalifah, maka sudah sah tetap gitu ya. Tapi kalau tidak sama sekali ke Musdalifah, bagaimana? Maka terkena dam karena tidak melakukan yang wajib, yaitu mabit di Musdalifah. Maka dia damnya 2, 1 dam pelanggaran tadi karena misalkan megang wangian, 2 karena tidak mabit. Jadi benar, apakah setiap satu pelanggaran 1 dam? Benar gitu ya. Mungkin dia dipikiran, aduh kalau gitu saya harus banyak bayarnya nih, gimana? Ya jangan melanggar, gampang kan ya. Berarti aduh saya akan dihukum nih kalau saya akan ditilang nih kalau saya nggak bawa SIM. Ya gampang, bawa SIM kan gampang ya. Aduh ini banyak peraturan, kalau melanggar 500.000, kalau melanggar lampu merah, ya jangan melanggar lampu merah, kan gampang begitu ya. Nah, tentu saja ada aturan larangan ini tiada lain, ada hikmah ya. Kenapa? Misalkan ketika seseorang berikhram lalu kemudian melanggar aturan, contoh tadi memakai wangian atau memetik tanaman begitu ya, atau memakai pakaian biasa bagi laki-laki, kan itu kategori masuk di kategori misalkan fusuk gitu ya di dalam Al-Qur'annya. Nah, tiada lain adalah agar kita sangat berhati-hati bahwasanya dalam kita berihram itu ada larangan yang kita jaga, sehingga benar-benar menjaga. Saya sering menyaksikan Bapak Ibu ketika berhaji atau berumrah, ada orang yang begitu ketat gitu ya, tidak mau menjaga, tidak mau melanggar larangan ihram. Karena misalkan berburu binatang, membunuh binatang itu jadi dam, sehingga ada lalat gitu. Ya, jalan-jalan pun nggak berani tuh mukul lalat ya. Ada seekor nyamuk pun, biarin aja sedekah buat nyamuk katanya ya. Tidak mau memukul nyamuk, padahal nyamuk tuh kalau dipukul ya tidak apa-apa kalau nyamuk ya, karena kan itu termasuk binatang yang membahayakan. Ya, tidak termasuk berburu binatang kalau nyamuk ya. Nyamuk misalkan atau kalajengking atau binatang buas lainnya itu boleh ya. Nah, tapi karena saking hati-hatinya, ya lalat gitu ya atau nyamuk pun nggak berani dia pukul, dia matikan. Itu artinya begitu menjaga ketika berilmu. Nah, pelajarannya adalah
pada saat setelah berihram itulah justru yang terpenting. Kita juga menjaga semua larangan Allah dalam kehidupan kita. Kalau ketika berihram, selesai larangan itu selesai seiring selesainya ihram kita. Ketika sudah tahalul, baik tahalul awal ataupun mungkin tahalul ketika umroh begitu, udah kita boleh berpakaian biasa lagi, boleh pakai sabun lagi, gitu ya, boleh melakukan hal yang tadi dilarang selama ihram. Apalagi dalam umroh boleh berhubungan suami istri, dalam haji setelah tahalul sani juga boleh lagi berhubungan suami istri. Nah, semua itu adalah tentu mengandung hikmah yang kita pelajarannya dalam hidup kita. Kita tidak boleh melanggar segala aturan Allah, tidak boleh melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, kemudian jangan juga dijadikan sebagai hukum, aduh saya jadi rugi nih, harusnya saya punya bekal nih buat pulang oleh-oleh, ternyata harus dibeliin kambing dam. Jangan rugi, karena kambing itu pun ataupun misalkan sedekah itu semua jadi amal kembali kepada kita. Kalau kambingnya disembelih sebagai bentuk dam lalu dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di Mekah, maka itu jadi amal soleh ya. Kita sedekah daging, kita dengan dam itu sedekah kebaikan yang dimakan oleh orang yang fakir, yang miskin, yang syaratnya demikian. Itu kita membahagiakan mereka. Begitu ya terkait dengan dam, pertanyaan dari Jajan Samsul di IG. Kemudian ini sama ya di IG Wisata Wonogiri, sama dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz, biaya haji dengan niat lillahi ta'ala dengan mengasur misal lewat pegadaian, gimana hukumnya? Ustadz diperkenankan atau tidak? Oke, sekali lagi Bapak Ibu, sepanjang tadi kita punya kemampuan untuk membayar. Jadi tugas kita kan ini ikhtiar ya. Tugas kita itu ikhtiar sekuat tenaga, ikhtiar dengan apa yang kita bisa, ikhtiar membancangkan niat, ikhtiar mulai menabung, ikhtiar mulai belajar ilmunya. Itu bagian yang harus kita lakukan saat ini. Adapun kemudian kita berangkat atau tidak, waktunya diundang oleh Allah atau tidak, itu bagaimana takdir Allah saja, karena Allah yang menentukan. Nah, tapi Bapak Ibu mulai niat, misalkan ini punya barang yang cukup nih kalau digadaikan, misalkan ini untuk biaya uang muka ONH, DP ONH tadi, boleh silakan ya. Nah, sekali lagi upayakan yang syariah, gitu ya, upayakan yang syariah. Ya, kalau misalkan baru ada 10 juta, bagaimana ONH-nya DP-nya 25 juta, ya nabung lagi ya, nabung sampai, karena kita baru punya porsi kalau sudah cukup DP. Nah, dari porsi itu ke kita berangkat, ini butuh waktu. Sekali lagi butuh waktu. Bisa tadi waktunya mungkin 10 tahun, 15 tahun, atau minimalnya 7 tahun untuk haji khusus. Haji khusus juga bisa ya, di MT Travel bisa, misalkan Bapak Ibu nabung DP dulu. Itu kan nabung itu sampai kepada batas DP minimal $4.500 kalau yang haji khusus gitu ya. Nanti pelunasannya bisa pada waktu tahun pemberangkatan. Itu tahun pemberangkatannya berapa, harganya sesuai dengan nanti pengumuman di tahun keberangkatan. Kalau NH nanti pemerintah yang mengumumkan, kalau NH reguler. Kalau NH plus, selain nanti ada aturan pemerintahnya juga, nanti dari travel, masing-masing travel boleh jadi beragam, karena fasilitasnya mungkin berbeda. Itu yang menjadi penyebabnya. Nah, namun sekali lagi, kalau kemudian dengan niat lillahi ta'ala tadi, niat yang kuat, niat yang sungguh-sungguh, bagian dari ingin melaksanakan perintah Allah berhaji, dan ikhtiarnya kemudian dengan menabung, ikhtiarnya dengan apa yang punya barang kita yang kita gadaikan, silakan itu ya, karena itu milik kita ya, kecuali milik orang lain. Terakhir, karena waktunya 2 menit lagi ya. Oke, terakhir, bagaimana pendapat Ustaz tentang haji tanpa daftar tunggu dengan harga yang berangkatnya tidak pakai visa haji dan kemudian dirubah visanya agar bisa wukuf di Arafah? Baik, sekarang lagi diperketat ya, kita tahu, saya baca kemarin sudah 16.000 yang ditangkap oleh pemerintah Saudi yang tidak memiliki visa resmi haji. Jadi Masya Allah,
kelihatannya serius pemerintah Arab Saudi tahun ini benar-benar melarang siapapun yang tidak memiliki visa haji, selain yang tidak bervisa haji, maka tidak boleh masuk ke kota Mekah ataupun kota Madinah. Sehingga ini menjadi perhatian buat kita, Bapak Ibu. Saran saya daftar kepada travel atau KBH yang resmi. Tentu saja daftar resmi itu juga didaftarkan melalui pemerintah, begitu. Ya, terdaftar di pemerintah itu bisa resmi. Memang ada, misalkan sekarang yang jual visa furoda atau visa ziarah, begitu. Hanya itu gambling, khawatir tidak bisa masuk tetap, apalagi tanda kutip dengan cara kemudian mengelabui petugas gitu ya, supaya ingin ikut wukuf, supaya ingin ikut haji, visanya dirubah, kemudian bayar sekian ratus juta gitu supaya bisa masuk. Nah itu menjadi tidak baik ya, caranya aja udah tidak baik, tentu saja hasilnya pun akan tidak baik. Jadi jangan spekulasi gambling yang tidak sesuai aturan. Kita mengikuti aturan pemerintah, baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah negeri kita, itu adalah bagian dari kita melaksanakan ketaatan kita dan ingin menyempurnakan ibadah kita. Jadi sebaiknya menurut saya pakai haji yang resmi, jangan yang tidak jelas begitu, dan nanti rugi. Kita tahu banyak tahun lalu pun banyak orang-orang yang tidak jadi berangkat, gagal berangkat, padahal uang sudah keluar. Dan banyak travel, banyak agen-agen yang tidak bertanggung jawab dengan hal itu. Yang rugi ya kita lagi, ya. Sudah, kalau menurut saya daftar yang resmi, takdir berangkatnya bagaimana Allah. Tugas kita adalah sempurnakan ikhtiar dulu. Pahami ilmunya, mulai menabung, kuatkan niat kita, belajar tentang haji yang baik, yang benar, insya Allah pada waktunya Allah mengundang kita. Demikian, terima kasih sudah tepat jam 6. Insya Allah kajian haji kita sambung di fikih haji di hari Senin ya, Bapak Ibu. Jadi yang penasaran tentang ilmu tentang haji seperti apa, bagaimana nanti pelaksanaan berihram itu, bagaimana wukuf, bagaimana mabit dan seterusnya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan bahkan insya Allah nanti AA dan rombongan dari MQ Travel akan berangkat di tanggal 17 nanti. Nanti pekan depan sudah ada yang di Tanah Suci. Kita akan coba nanti live dengan para asatidz baik dari KBIH Darut Tauhid ataupun dari MQ Travel, langsung live dari sana. Jadi ketika kita bicara tawaf, nah kita live tawafnya itu di sana, gitu ya. Ketika bicara sa'i, kita akan live sa'i itu seperti apa, dan Bapak Ibu mudah-mudahan bisa merasakan hadir berada di Tanah Suci nanti, walaupun kita sedang berada di tanah air saat ini. Terima kasih dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihada, wastagfirullah li walakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mulyadi Al-Fadil mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz. Ya, sama-sama. Aden sehat. Ya. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Aden sudah lama kita tidak bersua ya. Jadi teman-teman sekalian, MQ Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MQ Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MQ Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya. Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MQ Digital.